positive thinking, aku optimis ya bahwa aku memang bisa. Dan alhamdulillah seminggu pertama aku mulai memerah ASI itu aku mendapatkan 40 kantong stok ASI perah ya teman-teman, dan itu aku seneng banget. Dan dalam sebulan freezer kulkas aku tuh udah full ASI. Nah teman-teman, ini adalah sisa stok ASI perahku ya, dan ini tuh aku tinggal punya 1 bungkus gini. Jadi ini harus terpaksa aku buang karena memang sudah 6 bulan ada di dalam freezer ya, dan anakku juga sekarang sudah 2 tahun usianya, jadi sudah tidak minum ASI perah lagi. Nah sebenarnya aku tuh sayang banget untuk ngebuang ASI perah ini ya teman-teman, karena aku tuh ngumpulin setetes demi setetes sampai dapat 1 kantong seperti ini tuh butuh perjuangan ya teman-teman, karena memang tidak mudah ya untuk memerah ASI. Nah seperti itu, dan ya nanti terpaksa harus aku buang karena memang ini sudah lama ya, dan ini sudah tidak bisa diminum lagi. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku akan sharing bagaimana pengalaman aku memberikan ASI kepada anak ya, padahal pada saat itu aku masih sedang bekerja. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa ASI adalah makanan utama untuk bayi, dan kandungan ASI memang sangat-sangat diperlukan untuk bayi ya teman-teman. Jadi memang tidak ada susu formula lainnya ya, jadi semahal apapun susu formula tidak bisa menandingi kandungan dari ASI. Nah teman-teman, di sini aku akan cerita ya. Jadi waktu aku memberikan ASI kepada anakku yang kedua itu sangat berbeda sekali teman-teman, di saat dulu aku memiliki anak yang pertama ya. Jadi waktu aku melahirkan anak yang pertama itu memang posisiku tidak bekerja ya, jadi aku bisa kapan saja untuk menyusui anak ya, karena memang 24 jam aku bersama anak. Nah seperti itu. Nah pada saat aku melahirkan anak yang kedua ini, pada saat itu aku masih sedang bekerja ya teman-teman, dan aku hanya cuti untuk melahirkan ya selama 3 bulan. Nah setelah 3 bulan kan aku kembali lagi bekerja. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi pada saat aku melahirkan anak yang kedua ini memang aku sudah berniat ya, aku benar-benar bertekad untuk memberikan ASI sama seperti anakku yang pertama dulu gitu, walaupun keadaannya pada saat itu memang aku sedang bekerja. Nah, di sini adalah suatu tantangan yang besar ya buat aku ya teman-teman, karena bagaimanapun juga aku sebagai seorang ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Aku tetap ingin memberikan ASI padahal aku memang sedang bekerja. Nah, jadi pada saat itu memang tekadku kuat banget ya teman-teman. Aku pokoknya harus memberikan ASI gitu ya, bagaimanapun caranya. Aku harus tetap memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Dan setelah aku melahirkan anakku yang kedua ini, pada saat itu umur anakku sudah 1 bulan ya, dan disitu aku sudah berpikir bagaimana caranya aku memiliki stok ASI perah ya untuk nanti ketika aku kembali lagi bekerja. Nah pada saat itu aku benar-benar mencari informasi teman-teman, sebanyak-banyak ya aku cari informasi gimana caranya ya untuk memerah ASI, karena memang aku belum ada pengalaman untuk memerah ASI ya teman-teman, karena memang anakku yang pertama dulu kan aku susuin langsung ya. Nah, untuk anakku yang kedua ini aku harus memerah ASI. Jadi pada saat itu aku sudah mencoba ya teman-teman, aku sudah mencoba untuk memerah ASI pakai alat perah manual ya. Nah, pada saat itu aku mencoba untuk memerah ASI pakai yang manual, pakai perah ASI yang manual itu nihil hasilnya teman-teman. Bener-bener aku nggak bisa memerah ASI gitu ya. Tapi pada saat itu aku nggak menyerah, aku tidak putus asa. Aku bertekad bahwa aku bisa gitu ya, aku bisa memerah ASI, aku bisa memberikan ASI pada anakku.
pada saat aku bekerja nanti. Nah, di situ memang aku memiliki tekad yang kuat, teman-teman. Jadi ini perlu kita ketahui ya. Jadi kalau kita memberikan ASI pada anak itu memang tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Yang pertama itu kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Benar-benar harus memiliki tekad baja ya, pantang menyerah bahwa kita itu bisa memberikan ASI pada anak kita bagaimanapun keadaannya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua, support dari keluarga. Ini penting banget teman-teman. Jadi suami dan keluarga itu juga harus mendukung kita ya, agar kita tetap bisa memberikan ASI kepada anak. Nah, pada saat itu walaupun aku sudah mulai memerah ASI dan tidak mendapatkan hasil, aku percaya bahwa aku bisa. Nah, akhirnya aku nekat membeli alat perah ASI elektrik, teman-teman. Nah, pada saat itu aku bismillah aja deh, pokoknya aku harus punya dulu alat ASI perah elektrik gitu ya. Nah, baru setelah itu aku akan berusaha. Nah, pada saat itu aku sudah membeli alat perah ASI elektrik. Waktu itu aku membeli merek Little Giant Gemini ya. Dan aku udah pernah ya unboxing dan juga review breast pump Little Giant Gemini. Jadi kalau teman-teman yang penasaran itu bisa dicek aja di video sebelum-sebelumnya. Kalau nggak salah aku setahun yang lalu itu aku pernah share ya, unboxing dan review alat perah ASI elektrik Little Giant Gemini. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek aja ya. Nah, setelah aku membeli alat itu, aku mulai mencoba untuk memerah ASI ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata membuahkan hasil. Pada saat pertama kali aku memerah ASI pakai alat pompa ASI elektrik itu, aku mendapatkan 60 mili pada saat itu. Dan aku udah seneng banget, bener-bener seneng banget. Karena menurut aku untuk pertama kali mendapatkan 60 mili ASI perah itu sangat-sangat banyak ya teman-teman, karena sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan ASI sebanyak itu gitu ya. Nah, memang selama ini ketika disusuin langsung sama anak itu memang ASI aku tuh banyak, ASI aku tuh deres teman-teman, tapi kan berbeda ya, kalau diperah itu ada tekniknya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, pada saat aku sudah mendapatkan hasil seperti itu, aku berpikir, wah berarti aku bisa nih untuk mendapatkan lebih dari 60 mili. Jadi aku optimis aja teman-teman, aku positive thinking, aku optimis ya bahwa aku memang bisa. Dan alhamdulillah seminggu pertama aku mulai memerah ASI itu aku mendapatkan 40 kantong stok ASI perah ya teman-teman, dan itu aku seneng banget. Dan dalam sebulan freezer kulkas aku tuh udah full ASI. Jadi di situ aku seneng banget gitu ya, sampai aku nggak muat lagi nih untuk naruh ASI perahku gitu kan. Jadi sebelum aku mulai bekerja ke kantor itu aku selama cuti itu bener-bener kerjaan aku di rumah teman-teman hanya menyusui anak dan memerah ASI. Jadi emang bener-bener udah kayak apa sih, istilahnya udah kayak sapi perah gitu ya. Jadi kerjaan aku bener-bener hanya menyusui anak. Setelah aku nyusuin anak, aku harus memerah ASI untuk stok ASI perah di kulkas gitu ya. Nah, jadi teman-teman, aku tuh baru tahu ya, memang prinsip dari ASI itu adalah supply by demand. Jadi ASI akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, jadi di sini semakin kita menyusui anak kita, semakin kita memerah ASI, semakin banyak gitu ya, atau semakin sering, maka produksi ASI pun makin lama makin bertambah teman-teman. Nah, jadi trik aku pada saat itu adalah sesering mungkin aku menyusui anakku ya teman-teman. Jadi setelah aku menyusui anakku, aku kasih jeda dulu selama 2 jam ya. Setelah itu baru aku perah lagi itu ASI. Nah, jadi bukannya makin sedikit teman-teman yang aku dapatkan, justru makin banyak. Jadi semakin kita mengeluarkan ASI ya, produksi ASI itu akan semakin berlimpah teman-teman. Itu yang aku alamin dan alhamdulillah memang benar ya, memang terbukti. Nah, jadi selain kita sesering mungkin untuk mengeluarkan ASI ya, mengeluarkan ASI kita itu dia produksinya akan semakin bertambah teman-teman.
Nah, jadi selain aku sesering mungkin memerah ASI, sesering mungkin aku menyusui anakku, aku juga minum banyak air putih teman-teman. Karena yang kita ketahui ya, ASI itu kandungannya 80% adalah air ya. Jadi kita harus minum air sebanyak mungkin. Nah, selain aku mengkonsumsi air putih ya, waktu itu kalau nggak salah sehari itu aku bisa minum sampai 3 liter. Karena memang kalau kita habis menyusui itu kan haus teman-teman ya. Jadi bawaannya memang maunya minum terus, dan itu bagus teman-teman supaya produksi ASI kita itu terus berlanjut. Jadi tidak terhenti gitu ya, terus berlanjut. Nah, selain aku mengkonsumsi air putih, aku juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman. Jadi kita harus memakan makanan yang bergizi ya, supaya kandungan ASI kita juga baik. Nah, pada saat itu setiap hari itu aku pasti makan sayur ya teman-teman. Nah, ini penting banget teman-teman, makan sayur, sayur-sayuran hijau ya, apa saja ya teman-teman, sayuran hijau itu baik ya. Aku waktu itu makan sayur daun katuk, sayur daun kelor, bayam ya. Nah, sayur daun kelor ini baik banget teman-teman, ini bagus banget kandungannya untuk ASI ya. Jadi sayur daun kelor ini menurut aku paling bagus ya di antara sayuran hijau yang lainnya gitu ya, untuk produksi ASI dan juga untuk kandungan ASI. Nah, jadi setiap hari aku pasti mengkonsumsi sayuran ya teman-teman. Jadi aku selang-seling aja sayurannya gitu, nanti mungkin bayam, nanti kelor, daun kelor gitu ya, tapi aku sering banget mengkonsumsi daun kelor teman-teman. Nah, itu bagus banget. Jadi selain bagus untuk produksi ASI, bagus juga untuk kandungan ASI, dan juga itu bagus banget ya untuk sistem imun kita. Jadi sayur daun kelor itu memang manfaatnya banyak sekali teman-teman. Nah, ini selain itu juga aku juga harus makan protein hewani ya teman-teman. Protein hewani itu bisa kita dapat dari ikan, dari ayam, dari daging ya, ataupun dari telur. Nah, itu diselang-seling aja ya setiap hari teman-teman. Jadi memang kalau kita menyusui anak kita itu memang kandungan gizi dari makanan kita tuh harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, selain itu juga aku sempat meminum ASI booster teman-teman. Jadi aku pernah minum madu menyusui ya, madu menyusui aku pernah minum. Terus yang berbentuk pil waktu itu ya aku juga pernah minum ya, suplemen ya, suplemen agar ASI tetap lancar. Waktu itu aku juga sempat minum. Terus juga susu ya, susu untuk melancarkan ASI juga aku minum juga teman-teman. Jadi ya pokoknya ikhtiar aku ya, usaha aku itu memang tidak mudah teman-teman ya. Jadi aku bisa mendapatkan alhamdulillah ASIku bisa banyak ya, bisa berlimpah itu, tapi memang usaha kita juga besar teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pada saat aku kembali bekerja ke kantor itu aku udah tenang, karena stok ASI di kulkas itu ya, di freezer itu benar-benar udah full teman-teman. Tapi aku setiap hari tetap memerah ASI teman-teman, memerah ASI, menyusui anakku ya ketika aku di rumah. Jadi ketika di kantor aku memerah ASI. Nah, pada saat di kantor ini merupakan tantangan ya buat aku ya teman-teman, karena aku juga kan bekerja ya. Dan aku bekerja, aku harus konsisten juga untuk memerah ASI. Nah, pada saat itu ketika aku di kantor itu setiap 3 jam sekali aku harus memerah ASI teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, pokoknya 2 jam atau 3 jam sekali kita harus memerah ASI supaya produksi ASI tidak terhenti. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin misalnya ya kita biasa 2 jam atau 3 jam sekali itu memerah ASI atau menyusui ASI, memerah ASI atau menyusui anak gitu ya. Terus kita jeda teman-teman, tiba-tiba 5 jam kita baru memerah ASI. Nah, itu akan kacau teman-teman produksi ASI. Jadi jangan sampai terlalu lama ya mengeluarkan ASI dari payudara kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pada saat itu setiap 3 jam sekali aku memerah ASI dan alhamdulillah produksi ASI aku tetap berlimpah ya teman-teman ya. Jadi memang di kantor juga kita tidak boleh stres ya, walaupun kita banyak kerjaan kita tidak boleh stres.
memerah ASI juga harus rileks teman-teman, tidak boleh banyak pikiran, hati kita harus bahagia ya, dan kita dalam keadaan rileks. Nah seperti itu teman-teman, jadi memang punya trik tersendiri ya supaya kita itu bisa memerah ASI dengan lancar. Nah jadi begitu ya teman-teman, pada saat aku bekerja di kantor, pada saat itu aku harus konsisten juga ya untuk memerah ASI setiap 3 jam sekali. Itu tidak mudah teman-teman, dan memang lelah ya, menyusui itu lelah banget teman-teman. Kita tengah malam harus bangun, setiap 2 jam atau 3 jam sekali kita harus bangun untuk menyusui anak, untuk memerah ASI gitu ya. Dan itu tidak mudah dilakukan ya teman-teman. Jadi memang kita juga butuh support, butuh banget support dari keluarga, dari suami gitu ya. Dan alhamdulillah suami aku itu benar-benar mendukung aku ya untuk memberikan ASI kepada anak. Jadi di sini peran suami juga sangat penting ya teman-teman. Jadi kita itu pada saat kita menyusui, hati kita tuh harus bahagia. Hati kita harus bahagia, gak boleh banyak pikiran. Padahal ya mungkin badan kita lelah, badan kita capek, itu udah pasti teman-teman. Karena ya itu tadi seperti aku bilang, 2 jam atau 3 jam sekali kita harus menyusui, dan itu kan melelahkan ya, melelahkan teman-teman. Tapi balik lagi, kita harus memiliki semangat yang kuat, tekad yang kuat ya, agar kita tidak mudah menyerah gitu kan ya teman-teman. Jadi dalam pikiran aku pokoknya aku harus memberikan yang terbaik kepada anak itu sebisa mungkin. Kalau memang aku masih bisa memberikan ASI, aku akan tetap memberikan ASI kepada anak. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat. Dan jika memang ada kata-kata yang salah, aku mohon maaf ya teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena aku memang hanya ingin berbagi, hanya ingin sharing ya. Siapa tahu memang banyak teman-teman semua yang sedang memberikan ASI kepada anaknya. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya.